wabarakatuh, sahabat Joy Santri Adventure. Oke, pada video kali ini kita akan membahas ini. Saya akan ambilkan beberapa referensi yang lagi viral itu tentang musik. Kalau kemarin Ustadz Adi Hidayat membahas tentang ada surat dalam Al-Quran tentang musik yang di situ dijelaskan surat Asy-Syu'ara atau penyair. Nah, itu ada kaitannya dengan musik. Ya, itu nanti bisa diperjelas apa yang beliau jelaskan ya. Nah, saya akan membahas tentang musiknya itu sendiri. Musik itu halal apa haram. Di sini ada beberapa ustadz yang menyatakan bahwa tentang musik itu hukumnya apa. Nah, ini ada yang menyatakan haram, nanti ada beberapa, dan yang menyatakan boleh. Nah, itu ada beberapa. Baik, kita mulai dari Ustadz Adi Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kultural Muhammadiyah mengikuti perkembangan genre musik sehingga di dalamnya kita bisa sikapi prinsipnya kembali kepada panduan surah ke-26, khususnya ayat 226 sampai dengan ayat 227. Highlight yang ayat 227-nya, satu, dianjurkan bagi setiap muslim untuk beradaptasi dengan setiap perkembangan budaya yang ada di sekitarnya. Dua, terkait dengan musik, Al-Quran memberikan toleransi sepanjang semua unsur yang terkait di dalamnya, satu, disertai dengan nilai keimanan. Dua, melahirkan karya yang berbuah amal saleh. Tiga, memiliki ciri zikrullah yang mendekatkan penyimaknya kepada Allah. Dan selanjutnya dijadikan itu sebagai wasilah untuk mengenalkan nilai Islam dan menjaga izzahnya. Baik, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan ya. Jadi boleh ya. Bahkan memang di Muhammadiyah ada lagu Mars Muhammadiyah. Berarti Muhammadiyah pun membolehkan. Dan ini kita ambil dari Ustadz Mujiman. Ini hukum musik menurut Muhammadiyah dan Imam 4 Madhab. Kita simak. Seperti ini. Bagaimana hukum musik menurut Muhammadiyah? Jadi bagaimana hukum musik menurut Muhammadiyah? Ini sebenarnya sudah ada di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, tentang bab alatul malahi, tentang bab alat musik. Itu sudah ada di jilid 1. Nah, di jilid 1 tentang bab alatul malahi. Jadi di bab alatul malahi, menurut Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, itu sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya adalah mubah, maka hukumnya adalah mubah. Kalau kemudian di situ syairnya itu adalah haram, maka juga haram. Kalau makruh, maka juga makruh. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah menurut Muhammadiyah, maka sudah ada di Himpunan Putusan Tarjih. Hukumnya sesuai dengan ilahnya. Karena kalau di tarjih patokannya adalah al-hukmu yaduru ma'illatihi. Suatu hukum itu dilihat dari sebabnya, dari ilahnya. Maka kalau itu mubah, hukumnya mubah. Kalau menjadikan haram, maka hukumnya, kalau menjadikan makruh, hukumnya makruh. Itu seperti itu. Baik, jelas ya, di Muhammadiyah sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya dibuat untuk kebaikan, ya boleh, baik. Kalau di situ mengandung syair-syair yang kotor, yang jorok, yang jelek, ya berarti menjadi haram. Apalagi mengajak kepada kemaksiatan, itu menjadi haram. Oke, kita lanjutkan ke ustadz berikutnya. Kita simak UAS atau Ustadz Abdul Somad seperti apa penjelasannya. Saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada selalu dekat saja langsung dengan Fiqhul Aghani wal Musiqa, fikih
musik yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya dia katakan al-ghina mithlul kalam. Lagu itu sama seperti omongan. Kalau maknanya baik, mengajak kepada selalu dekat saja langsung dengan fiqhul aghani wal musiqa. Oke, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammadiyah ya, sesuai dengan tujuannya, ilatnya. Baik, ini Ustadz Felix ya, kita simak seperti apa. Ini sudah mulai ke arah yang haram ya. Ada Ustadz. SD saya sudah dengar musik, dan saya menjadikan musik itu sebagai alat saya untuk belajar bahasa Inggris. Dan saya tidak punya pisau bedah apapun. Semua yang saya anggap baik, itu saya terima, saya ambil. Ketika saya sudah masuk Islam, lantas saya sudah memiliki pisau bedah, maka kita bisa tahu yang mana kita hanya tempatkan sebagai hiburan, atau misalnya ada seseorang suka dengan grup band tertentu misalnya, selama dia buat lagu-lagu yang bersifat umum, universal, kemanusiaan, atau misalnya dia berbicara tentang lingkungan, maka kita menikmati itu. Perkara dia misalnya memberikan sebuah ruang terhadap LGBT, berarti kita tidak menyetujui itu. Problemnya kalau orang tua tidak punya jalur tadi, syukur-syukur kalau anak ini teman-temannya baik semua, Ustaz, supporting sistemnya. Semuanya ngaji semua, syukur-syukur. Nah, kalau teman-temannya nggak ngaji, Ustaz, nah ini pasti tidak ada pisau bedah juga. Nah, maka yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah mungkin ya sekolah juga sangat berperan. Yang ketiga supporting sistemnya. SD. Oke, jadi beliau masih di area boleh ya, jadi masih sesuai dengan nih. Sekarang mulai ini Ustadz Abdul Qadir Yazid bin Jawas. Ini musik hukumnya haram dalam Islam sesuai dengan hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Abu Daud dan yang lainnya, sahih. Nanti Anda bisa baca buku hukum lagu, musik dan nasyid. Untuk mencatat tuh. Buku lagu, hukum lagu, musik dan nasyid. Di sini saya sebutkan tentang dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi yang sahih, penjelasan sahabat, tabi'in, tabi'in dan para imam tentang haramnya musik. Oke, ini Ustadz Abdul Yazid bin Jawas jelas menyatakan haram. Satu lagi, ini Ustadz Khalid Basalamah, ini juga senada dengan Ustadz Yazid ya. Kita simak seperti ini. Terus saya berikan banyak contoh-contoh. Kalau antum mendengar musik tidak akan bisa khusyuk mendengarkan Al-Quran. Mustahil bisa hafal Al-Quran. Tidak bisa, tidak bisa ketemu seperti minyak sama air. Pertanyaannya, kenapa antum tidak alihkan hobi musik itu ke Al-Quran? Apa masalahnya? Bukankah suara yang indah itu bisa dipakai untuk mengindahkan Al-Quran? Setiap hurufnya minimal gini. Minimal baca Quran dapat 10 pahala. Musik dapat pahala? Enggak ada pahala. Gitu. Kan gitu. Jadi harusnya kita tahu itu, kalaupun orang mengatakan tidak haram ya. Tapi ini saya lihat orang-orang yang mengatakan tidak haram, tidak ada argumentasi, tidak ada dalil. Dia membantah dalil yang jelas. Nggak bisa. Allahu a'lam. Dan sudah saya berikan banyak contoh-contoh. Kalau antum mendengar musik tidak akan bisa khusyuk mendengarkan Al-Quran. Oke ya teman-teman, jadi ini pernyataannya seperti itu, ada dua hal, ada yang halal, ada yang haram. Nah, jadi kalau nanti kalau kalian memilih haram, ya sudah, tidak usah dengarkan musik gitu aja. Jadi kalau ada orang yang lagi mendengarkan musik, ya nggak perlu disampaikan, wah kamu melakukan keharaman, batil, terus masuk neraka, nggak perlu itu. Karena ada yang berpendapat dan menyatakan itu boleh ya, sesuai dengan tujuannya. Kalau di situ kok syair-syairnya menuju kepada keburukan, haram. Tapi kok di situ menuju kepada ada zikir, ada kebaikan di situ, maka itu menjadi boleh. Nggak ada sampai sunat, sampai apalagi wajib, nggak ada ya, cuman ya boleh saja. Jadi itu bukan perkara yang berat. Nah, beda dengan haramnya daging babi nggak bisa dilogika. Misalkan dipanaskan dengan suhu sekian karena ada cacing pitanya nanti bisa mati, terus berubah menjadi halal, itu nggak bisa. Kalau daging babi itu sudah di Al-Quran jelaskan haram, ya haram. Mau diotak-atik kayak apapun, mau di logika seperti apapun, secara medis mau dibuat sebersih apapun, dimatikan kuman-kumannya, cacing pitanya, maka tetap saja itu adalah
haram. Jadi Allah mengatakan jangan dimakan, ya udah nggak usah dimakan gitu, menunjukkan bahwa kita tunduk nggak makan, cuman gitu aja. Walaupun dimakan enak, dimakan mungkin ya, saya nggak pernah merasakan enak, dan orang yang makan juga baik-baik saja, sehat-sehat saja, tapi Allah mengatakan haram, jangan, ya udah, cuman ngikutin apa yang Allah katakan saja gitu. Kalau Allah bilang silahkan, ya makan gitu. Ya mungkin sesederhana itu. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.